Konsep dasar kurikulum pendidikan, asas, komponen, dan landasan kurikulum. Manajemen kurikulum adalah rancangan pendidikan yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peran kurikulum di dalam pendidikan dan perkembangan kehidupan peserta didik, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang tidak kokoh dan tidak kuat. Manajemen kurikulum merupakan langkah-langkah yang menggunakan keseluruhan sumber daya sekolah guna tercapai dan terwujudnya tujuan dari kurikulum pendidikan yang dilakukan, dan hal yang paling penting sebagai suatu substansi pengelolaan di sekolah. Terdapat berbagai aspek dalam manajemen kurikulum seperti ruang lingkup, prinsip, fungsi, dan karakteristik. Hal tersebut bertujuan supaya dapat dipahami dan diimplementasikan sebagaimana mestinya, agar tujuan pendidikan dapat dicapai dengan cara yang efektif. Asas dalam pengembangan kurikulum mencakup 6 asas, yaitu landasan agama, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan perkembangan ilmu dan teknologi, serta landasan organisatoris. Dalam komponen penting, kurikulum mencakup 6 komponen, yaitu komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen media, sarana dan prasarana, komponen strategi pembelajaran, komponen proses belajar mengajar, dan komponen evaluasi. Pada landasan kurikulum terdiri dari 4 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan ilmiah dan teknologi. B. Program Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di PT tahun 2020. Program Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di PT berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa dapat diambil atau tidak. Untuk yang pertama yakni dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Yang kedua, dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Dari hal tersebut, banyak bentuk-bentuk kegiatan sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat 1 dapat dilakukan dalam program studi dan di luar program studi, meliputi yang pertama yakni pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Magang atau praktik kerja. Program magang 1-2 semester memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja. Selama magang, mahasiswa akan mendapatkan hard skill, keterampilan, problem maupun soft skill. Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan training awal atau induksi. Yang ketiga yakni asistensi mengajar di satuan pendidikan. Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan, baik satuan pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil. Yang keempat, penelitian riset. Melalui penelitian, mahasiswa dapat membangun cara pikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis, mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik.
Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, laboratorium atau lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek 1 semester sampai 1 tahun. Yang kelima, proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan, perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga internasional, UNESCO, UNICEF, dan WHO yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot proyek pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi foot soldiers dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang keenam, kegiatan wirausaha. Berdasarkan Global Entrepreneurship Index, pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan atau peningkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Yang ketujuh, yakni studi atau proyek independen. Studi atau proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Yang terakhir, yakni membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Kuliah kerja nyata tematik atau yang disebut juga dengan KKNT merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah soft skill, kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin atau keilmuan lintas kompetensi, dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Selanjutnya, yakni yang C, respon perguruan tinggi secara nasional berdasar ilmiah meliputi perencanaan pelaksanaan, implementasi, evaluasi program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi. Tanggapan saya adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Di sini para pelajar baik siswa maupun mahasiswa dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Dengan menjalankan program ini secara serius akan membantu mahasiswa dalam menentukan masa depan studinya. Sebagai contoh, mereka akan mampu membuat planning pada mata kuliah yang akan diampu dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka tidak akan merasa keberatan dengan adanya jumlah mata kuliah yang mereka mampu. Bila program Merdeka Belajar ini diterapkan, kesempatan terbaik bisa didapatkan ketika mahasiswa menempuh studi di luar program studi yang diambil. Mahasiswa akan lebih banyak mengeksplorasi kegiatan mereka dalam dunia luar perkuliahan dengan baik. Yang terakhir, yakni yang D, tanggapan saudara program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa agar menguasai berbagai keilmuan untuk memasuki dunia kerja. Dalam pandangan humanisme, Merdeka Belajar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara otonomi atau mandiri, serta bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Mahasiswa berhak mengikuti pembelajaran di luar prodi dalam kampus dan luar kampus dalam berbagai kegiatan seperti pertukaran pelajar, magang atau prakerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik yang bisa disebut juga dengan KKNT.
Terlibatnya manusia dalam kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan pengalaman belajar sebagai bekal menghadapi hidup dan kehidupan di masa depan. Untuk mewujudkan pengalaman belajar tersebut, perguruan tinggi harus membangun kerjasama dengan dunia usaha atau industri dan pemerintah. Kerangka ini akan mempengaruhi perumusan kurikulum dalam penentuan capaian pembelajaran dan penempatan kuliah di luar perguruan tinggi. Kualitas belajar dan kebermaknaan belajar dapat dicapai dengan menerapkan prinsip belajar humanistik, yaitu belajar bagaimana belajar, pembelajaran mandiri, motivasi diri, dan pendidikan efektif. Dengan demikian, tujuan pendidikan MBKM yang diharapkan untuk mengembangkan hard skill dan soft skill, menyiapkan mahasiswa lebih siap dengan relevan dengan kebutuhan pengembangan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian dapat dicapai secara optimal.